Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua warga peradilan dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast perdana Pengadilan Agama Cibadak, yang nantinya dalam episode-episode podcast ini akan menghadirkan narasumber-narasumber yang akan memberikan informasi dan edukasi mengenai informasi tentang keperkaraan dan prosedur beracara di Pengadilan Agama Cibadak. Nah, untuk episode perdana ini kita akan datangkan narasumber yang tak lain tak bukan adalah Ketua Pengadilan Agama Cibadak, Ibu Ketua Ibu Dr. Adam Arifah. Selamat siang, Ibu. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, warga peradilan, tema kita untuk episode perdana ini adalah mengenal lebih dekat Pengadilan Agama Cibadak. Namun sebelum kita lanjut untuk membahas ruang lingkup, prosedur beracara di Pengadilan Agama Cibadak, untuk itu kami mohon untuk didukung channel kami ini dengan ditekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat karya-karya dan memberikan informasi kepada warga peradilan mengenai prosedur beracara di Pengadilan Agama Cibadak. Baik, sesuai tema kita hari ini adalah mengenal lebih dekat Pengadilan Agama Cibadak, Ibu. Sebelum kita mengenal lebih dekat Pengadilan Agama Cibadak itu, Bu, sejarah atau latar belakang berdirinya Pengadilan Agama Cibadak itu kayak gimana, Bu? Pengadilan Agama Cibadak sejarahnya yaitu pada tahun 1986. Waktu itu masih belum operasional dan kantornya itu berada di Karangtengah, Cibadak. Ya. Nah, pada tahun 1987, yaitu pada tanggal 27 Februari 1987 mulai operasional Pengadilan Agama Cibadak untuk melayani masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Sukabumi. Kemudian pada tahun 2009 kantor Pengadilan Agama Cibadak itu berpindah lokasi di Pelabuhan Ratu. Ya, Pelabuhan Tepatnya Ratu. di Jalan Jenderal Sudirman nomor 3, Jajawai, Komplek OPD Perkantoran Pelabuhan Ratu. Ya. Pada waktu itu Pengadilan Agama Cibadak itu diresmikan oleh Bupati Sukabumi. Dengan telah diresmikannya Pengadilan Agama Cibadak oleh Bupati Sukabumi pada tahun itu, resmilah Pengadilan Agama Cibadak melayani masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Sukabumi yang mewilayahi 47 kecamatan. 47 kecamatan ya, Bu ya. Luas sekali, Bu ya. Sangat luas. Iya, itu sejarah singkat mengenai Pengadilan Agama Cibadak ya, Bu ya. Mungkin warga peradilan pencari keadilan di luar sana mungkin juga ingin mengetahui apa itu visi misi Pengadilan Agama Cibadak itu. Visi Pengadilan Agama Cibadak yaitu terwujudnya Pengadilan Agama Cibadak yang agung. Terwujud. Merujuk visi dari Mahkamah Agung yaitu terwujudnya Badan Peradilan yang Agung. Adapun misi Pengadilan Agama Cibadak yaitu yang pertama, menjaga independensi Pengadilan Agama Cibadak sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, baik secara kelembagaan maupun secara fungsi. Kemudian yang kedua yaitu mengoptimalkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, meningkatkan kualitas aparat Pengadilan Agama Cibadak yang mengacu kepada kecerdasan pengetahuan, kecerdasan emosional, dan kecerdasan moral. Yang keempat yaitu mengintensifkan kinerja aparat Pengadilan Agama sehingga tercipta profesionalitas, kredibilitas, dan akuntabilitas Pengadilan Agama Cibadak. Dan yang kelima misinya yaitu meningkatkan transparansi dan pelayanan informasi pengadilan sehingga tercipta kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengadilan agama. Nah, kita ke
ke sesuai tema kita hari ini Bu, itu mengenai wewenang Pengadilan Agama Cibadak itu seperti apa Bu, lingkupnya Bu? Kalau wewenang Pengadilan Agama Cibadak itu ada dua ya. Yang pertama yaitu wewenang absolut, yang kedua wewenang relatif. Adapun wewenang absolut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49 diuraikan di situ bahwa Pengadilan Agama Cibadak itu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah. Yang terakhir yaitu terkait dengan ekonomi syariah. Kenapa ekonomi syariah itu wewenang dari Pengadilan Agama, dan secara perkembangan teknologi bahwa masyarakat sekarang itu sudah beralih muamalatnya melalui bank-bank syariah. Oleh karena itu menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibadak. Adapun untuk wewenang relatif yaitu terkait dengan tempat domisili yang mewilayahi seluruh yang ada di Kabupaten Sukabumi, meliputi 47 kecamatan, diantaranya Kecamatan Sukabuminya itu sendiri, Kecamatan Bantar Gadung, Kecamatan Cicurug, Cisaat. Banyak ya Bu? Banyak sekali itu. 47 kecamatan ya Bu? Ya, karena Pengadilan Agama Cibadak itu merupakan wilayah terluas di Jawa. Terluas. Ada 47 kecamatan ya. Luas sekali ya Bu ya. Wilayah jurisdiksinya paling luas. Pengadilan Agama Cibadak ini Bu ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, tugas pokok dari Pengadilan Agama Cibadak itu apa Bu? Soalnya kebanyakan masyarakat itu bahwa taunya Pengadilan Agama itu hanya untuk perceraian saja, dan bahkan nggak sedikit masyarakat yang menganggap Pengadilan Agama itu sama dengan KUA atau sama dengan Kementerian Agama gitu. Itu bisa dijelaskan mungkin Bu lebih lanjut. Jadi tugas pokok ya Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama itu di bidang perkawinan. Jadi terus perceraian, bukan hanya perceraian aja itu, ada akibat dari perkawinan itu. Akibatnya orang-orang terutama di masyarakat Sukabumi itu banyak yang belum mempunyai buku nikah. Nah itu terkaitnya seharusnya kalau perkawinan itu ke KUA, akan tetapi KUA kalau perkawinan belum tercatat diarahkan ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu terkait dengan perkawinan contohnya itu harus penetapan isbat nikah. Ya, isbat nikah dulu ke Pengadilan Agama. Nah itu bukan hanya perceraian aja, pernikahan pun Pengadilan Agama itu memproses perkara yang diminta masyarakat karena belum mempunyai buku nikah. Oleh karena itu harus ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Jadi Pengadilan Agama memberikan penetapan isbat nikah. Kemudian setelah selesai pengajuan isbat nikah tersebut diberikan produk oleh Pengadilan Agama itu berupa penetapan. Ya. Yang nantinya dibawa ke KUA, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya. Buku nikah, oh iya begitu. Seperti itu, Bu, ya? Bukan hanya untuk cerai aja. Iya. Selain itu kan akibat perkawinan juga nanti kemudian cerai, berebut anak, bisa hak juga asuh ya Bu? Ya hak asuh anak. Kadang-kadang ada yang nikah siri terus asal usul anaknya tidak diketahui. Pengadilan Agama itulah yang berwenang. Asal usul anak berarti ya? Bisa juga. Terus harta bersama suami istri, kemudian penetapan ahli waris, karena banyak sekali setelah orang tuanya meninggal anak-anaknya berebut, kemudian ada yang lain-lain mengaku-ngaku
sebagai ahli warisnya. Nah, pengadilan agama harus menetapkan siapa yang sebenarnya sebagai ahli warisnya yang sah. Seperti itu. Apalagi sekarang banyak sekali selain itu tentang wakaf. Kadang-kadang orang udah berwakaf malah batal. Nah, harus ke pengadilan diadili. Kemudian yang paling baru, yang terbaru lagi yaitu ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu contohnya seperti apa gitu, Bu? Kan sekarang masyarakat sudah meminjam uang misalnya di BSI. Nah, kemudian kredit macet. Jadi wewenang pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara itu gitu ya, Bu ya. Berarti ada banyak perkara yang bisa diselesaikan di pengadilan agama, bukan cuma masalah perceraian aja kan, Bu ya. Sangat luas ya, sangat luas. Terutama dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu penambahan ekonomi syariahnya itu. Seperti itu. Ya, tentunya ini bisa memberikan edukasi bagi masyarakat pencari keadilan yang ingin tahu lebih dalam mengenai pengadilan agama itu memberikan pelayanan dan bisa menyelesaikan perkara apa saja begitu, Bu ya. Ya. Sebagai penutup, Bu, ada pesan-pesan nggak, Bu, untuk masyarakat pencari keadilan yang barangkali menonton podcast ini gitu, Bu? Pesan dari saya sebagai Ketua Pengadilan Agama Cibadak, dengan adanya podcast ini masyarakat lebih paham bagaimana mengajukan perkara-perkaranya di pengadilan agama, bukan hanya sekedar cerai, akan tetapi banyak sekali hal yang bisa masyarakat ketahui dengan adanya podcast ini. Kemudian masyarakat pula bisa cerdas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam preambulnya, mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga masyarakat itu sadar hukum dan berani mandiri pergi ke pengadilan agama Cibadak kelas 1A untuk menyelesaikan permasalahannya tanpa adanya oknum atau mafia hukum. Seperti itu. Iya. Oke, itu dia tadi Sobat Pencari Keadilan dimanapun Anda berada. Episode perdana kita mengenal lebih dekat pengadilan agama Cibadak. Tadi kita sudah bahas mengenai sejarah dan latar belakang pengadilan agama Cibadak, visi misi, tugas pokok, wewenang, dan perkara-perkara apa saja yang bisa diselesaikan di pengadilan agama Cibadak. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk narasumber kami, Bu Ketua Pengadilan Agama Cibadak. Terima kasih untuk semua pemirsa, semua Sobat Peradilan yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan like, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.